Di zaman serba media sosial seperti saat ini, udah gak heran banyak orang yang menjadikan kehidupannya sebagai konten untuk dikonsumsi publik. Orang-orang ini merekam dan mempublikasikan keseharian mereka dari bangun tidur sampai tidur lagi. Tapi di tengah banyaknya orang yang suka mengontenkan kehidupan pribadinya, ada masih banyak juga orang yang konsisten menjaga kehidupan pribadinya untuk tetap private. Orang-orang seperti ini bisa disebut private person. Mereka nggak suka berbagi dunia pribadinya dengan siapapun, kecuali orang-orang yang memang perlu diajak berbagi. Dan menariknya, ada banyak loh hal baik yang didapat karena menjadi private person. Apa aja ya manfaat jadi private person ini? Yuk simak videonya sampai habis. Yang pertama, orang lain tidak bisa ikut campur dengan urusan kamu. Semakin banyak kamu berbagi tentang seluk-beluk kehidupan kamu, semakin besar juga kemungkinan orang-orang akan berusaha ikut campur. Dan banyaknya campur tangan dari orang-orang akan membuat hidup kamu semakin rumit loh. Misalnya aja, gak usah jauh-jauh kayak public figure. Kalau ada masalah, pasti media sosialnya diserbu komentar netizen kan tuh. Seakan-akan netizen lah yang maha benar. Begitupun sebaliknya, semakin sedikit orang yang tahu dengan kehidupan kamu, semakin sulit mereka mencampuri urusan kamu. Jadi penting ya untuk mengetahui mana yang bisa kamu bagikan dan mana yang harus kamu simpan sendiri. Yang kedua, lebih sedikit drama. Pernah gak sih kamu nyesel karena berbagi detail tentang pertengkaran kamu dengan orang lain? Atau mungkin nyesel pernah curhat di story WA dan ternyata ujung-ujungnya gak baik. Yap, semakin banyak orang yang tahu dan ikut campur dalam urusan kamu, maka ini akan menjadi drama yang sulit diatasi. Private person tahu hal ini dengan baik, sehingga cenderung menjaga semuanya secara tertutup. Dan semakin sedikit orang yang tahu tentang hidup kamu, justru semakin baik, karena gak akan ada yang memaksa kamu menjelaskan ini dan itu pada siapapun. Kamu juga jadi terbebas dari drama yang melelahkan. Yang ketiga, lebih aman. Dalam hal harta benda, yang terbaik adalah tidak berbagi terlalu banyak informasi dengan orang lain. Begitu juga kalau menyangkut pandangan politik atau pandangan tentang kehidupan secara umum. Cobalah untuk menahan godaan untuk membaginya dengan semua orang, karena kamu gak pernah tahu kan gimana reaksi orang itu. Membatasi apa yang kamu bagikan sangat baik untuk keamanan kamu. Dan kamu juga akan terhindar dari orang-orang yang berniat jahat, seperti misalnya ingin mengambil harta benda kamu atau menyerang kamu secara pribadi. Yang keempat, memiliki persahabatan dan hubungan yang baik. Jadi orang yang bisa jaga privasi bisa meningkatkan peluang menemukan dan dikelilingi orang-orang yang benar-benar cocok dengan kamu, dibandingkan punya ribuan teman yang cuma tertarik dengan drama kehidupan kamu. Kamu gak mau kan berhubungan dengan orang-orang yang senang membicarakan tentang kehidupan kamu di belakang? Nah, menjadi sedikit lebih tertutup memungkinkan kamu meluangkan waktu dan melihat apakah orang lain benar-benar ingin menghabiskan waktu bersama kamu atau enggak. Kalau nantinya ingin berbagi tentang kehidupan pribadi kamu, setidaknya kamu udah tahu kalau orang-orang ini emang tulus berteman dengan kamu. Yang terakhir, kamu belajar memvalidasi diri sendiri. Sadar atau enggak, mengumbar tentang kehidupan mendorong kita untuk mencari validasi eksternal. Padahal, kalau kita ingin kedamaian dan penerimaan diri yang lebih besar, kita harus membangunnya dari dalam diri sendiri, bukan dari orang lain. Dengan meningkatkan privasi, kamu akan belajar menemukan kepuasan dalam diri sendiri. Kamu juga akan sadar kalau untuk menemukan kebahagiaan, kamu gak perlu validasi dari orang lain. Nah, itulah 5 manfaat dari private person. Hidup kamu adalah milik kamu sendiri. Semakin sedikit orang lain yang tahu tentang diri kamu, artinya ini semakin baik.
So, belajarlah untuk memilah mana yang bisa diumbar dan mana yang perlu disimpan sendiri ya. Semangat terus, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini ya, biar kamu gak ketinggalan video serupa untuk bantu kamu ngembangin diri jadi lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya.